Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di malam hari ini, Kamis, tanggal 3 Maret 2022, kita akan melanjutkan sesi yang kelima ya, atau sesi yang terakhir tentang pelatihan brevet materi PPH orang pribadi atau PPH OP. Tadi di grup sudah saya berikan untuk studi kasusnya, jadi silakan Bapak Ibu kita silakan dikerjakan terlebih dahulu kira-kira berapa PPH kurang atau lebih bayarnya untuk tahun pajak 2021. Di sini saya akan share tadi soalnya. Baik, di sini tadi sudah saya berikan soal untuk studi kasusnya. Jadi untuk identitas dirinya di sini adalah Tuan Adi Satya Bimantara adalah seorang dokter spesialis bedah plastik dengan data diri sebagai berikut. Alamatnya di Jalan Gatot Subroto, nomor 40 sampai 42 Jakarta. Kemudian NPP-nya sekian, 01 sekian sekian. Kemudian nomor teleponnya 0877 sekian sekian. Kemudian di sini dia berstatus menikah dengan rincian anggota keluarga sebagai berikut. Tuan Bimantara, umur 65, hubungan keluarganya adalah anak kandung, dan beliau adalah seorang pensiunan PNS. Kemudian Rosmala, istrinya, umur 45, keterangannya dia pekerjaannya adalah PNS. Kemudian Yudhistira, umur 23 tahun, hubungan keluarganya adalah anak kandung, dan dia saat ini sudah bekerja sebagai dokter umum. Kemudian Nakula dan Sadewa, umur 15 tahun, statusnya adalah anak kandung dan saat ini mereka masih pelajar SMA. Nah, untuk data penghasilannya sendiri selama tahun 2021 memiliki penghasilan dari beberapa sumber. Di antaranya yang pertama adalah penghasilan dari Rumah Sakit Mitra Medika di Jakarta dengan rincian sebagai berikut. Jadi dari Januari sampai bulan Desember, total penghasilan eh, atas atas pekerjaan dia di rumah sakit Mitra Medika adalah sebesar 2 miliar 95 juta rupiah. Ini dari penghasilan di rumah sakit. Kemudian di samping itu dia memiliki klinik kecantikan yang dikelola bersama dengan istrinya di kawasan Jakarta Selatan dengan peredaran usaha sebesar 1 miliar rupiah. Di samping itu dia juga memiliki apotek sumber waras yang selama tahun 2021 ya di sini. Selama tahun 2021 memiliki peredaran usaha sebesar 500 juta dan telah membayar pajak secara rutin sesuai dengan peraturan PP 23 tahun 2018 sebesar 0,5% setiap bulannya. Di samping itu, istrinya tadi, seorang PNS di KI Jakarta mendapatkan penghasilan sesuai dengan bukti potong di 1721A2-nya, yakni sebesar untuk penghasilan brutonya itu sebesar 250 juta, kemudian pengurangnya itu 6 juta, penghasilan netonya sebesar 244 juta rupiah, kemudian untuk PPh terutangnya sebesar 23.500.000. Ini adalah PPh yang sudah dipotong oleh kepada istri Tuan Adi Satya tadi dari Pemda DKI Jakarta. Kemudian untuk keterangannya adalah dalam menghitung pajaknya, Tuan Adi Satya tadi tidak melakukan pembukuan, melainkan melakukan pencatatan. Dan dia menggunakan norma sesuai dengan Per 17 tahun 2015. Untuk dokter spesialis di Jakarta, normanya adalah sebesar 50%, sementara untuk jasa perawatan di klinik kecantikan tadi yang dia kelola itu adalah sebesar 40%. Jadi ada dua norma di sini. Kemudian di samping itu dia juga mendapatkan klaim asuransi dari Astra Finance atas kecelakaan mobil yang diterita oleh anaknya pada tahun 2021 sebesar 50 juta. Jadi dia menerima klaim asuransi sebesar 50 juta. Kemudian dia juga memiliki ruko yang disewakan milik istrinya ya. Ruko milik istrinya yang disewakan di Jalan Gajah Mada, Jakarta Selatan dengan sewa per tahunnya sebesar 100 juta. Dan telah dipotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10 juta yang dipotong oleh penyewanya. Kemudian mendapatkan bunga deposito sebesar 20 juta dari Bank BNI dan telah dipotong pajak sebesar 20%.
untuk bunga deposito. Kemudian dia juga mendapatkan penghasilan dari penyewaan alat kesehatan sebesar 15 juta dan telah dipotong PPh pasal 23 oleh penyewa sebesar 300.000 dan telah dipotong dengan nomor bukti potong sekian pada tanggal 10 Februari 2021. Kemudian dia juga mendapatkan dividen dari PT ABC sebesar 20 juta. Dan yang terakhir, dia berbicara sebagai narasumber di Universitas Indonesia pada bulan Juli 2021 dan atas kegiatan tersebut diberikan honor sebesar 10 juta dan telah dipotong PPh pasal 21 sebesar 250.000 rupiah di sini. Nah, untuk keterangan tambahannya pada bulan Juni 2021 Bapak Bimantara selaku ayah kandungnya tadi, beliau meninggal dunia karena sakit yang diderita. Kemudian bukti potong PPh pasal 21 dari Rumah Sakit Mitra Medika tempat dia bekerja tadi adalah sebesar 80 juta totalnya bukti potong. Kemudian untuk angsuran pasal 25-nya setiap bulan sebesar 5 juta rupiah. Jadi setiap bulan dia mengangsur PPh pasal 25 sebesar 5 juta rupiah. Kemudian keterangan tambahan yang terakhir adalah dalam menghitung PPh terutang, penghasilan suami istri ini digabungkan. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa PTKP Tuan Adi Satya Bimantara untuk tahun pajak 2021? Dan yang kedua adalah berapa PPh terutang sekaligus berapa PPh kurang atau lebih bayar untuk tahun pajak 2021 ini. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menghitungnya, untuk khususnya untuk yang nomor 2 ya. Karena kalau kita sampai nomor 2 harusnya nomor 1 pun juga sudah bisa terjawab gitu. Jadi silakan dipilah-pilah mana yang kira-kira bisa dimasukkan. Jadi tetap kita harus memilah ya mana penghasilan yang dikenakan objek pajak, mana penghasilan yang bersifat final dan mana penghasilan yang bukan objek pajak. Dari situ tinggal kita kalikan saja berapa normanya masing-masing tadi, kemudian ditambahkan dengan penghasilan di luar itu, penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari sewa, penghasilan dari misalkan dari pembicara, dan sebagainya. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk PTKP-nya, karena ini istrinya digabung penghasilannya, maka jangan lupa untuk PTKP-nya juga ikut digabungkan nanti. Jadi PTKP istri juga digabungkan ke suaminya. Kemudian setelah itu, setelah ketemu PPh terutang pajaknya berapa, silakan kita kurangkan dengan PPh kredit pajaknya. Tadi di situ ada PPh pasal 21, PPh pasal 23, pasal 25, dan sebagainya. Setelah dikurangkan dengan kredit pajak, maka akan ketemu PPh kurang atau lebih bayar tahun 2021. Jadi silakan Bapak Ibu kerjakan, sesuaikan. Tadi ya, ada sedikit koreksi saja terkait apotik tadi, yakni selama tahun 2021. Gitu. Silakan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ditanyakan terlebih dahulu untuk sebelum kita membahasnya nanti. Oke, 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 oke. Oke, di sini saya izin untuk mempause rekamannya. Kemudian silakan nanti untuk jawabannya bisa Bapak Ibu ketik di kolom komentar, atau kalau misalkan mau sharing jawaban juga silakan nanti raise hand kemudian kita share screen ke jawaban Ibu nanti gitu. Jadi untuk jawabannya silakan ditulis di kolom chat aja, atau kalau misalkan mau share screen juga silakan gitu. Ini izin saya untuk pause terlebih dahulu. Baik, kita akan bahas bareng-bareng untuk soalnya.
Oke, share screen Excel saya sudah terlihat di sini. Sudah, Pak. Oke, sudah. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Jadi kan untuk dari data ini Bapak Adi Satya Bimantara ini tahun 2021 dia ada penghasilan beberapa macam ini ya. Nah, pertama kita harus apa namanya? Kita harus cari tahu dulu tadi. Yang pertama apakah dari 1 sampai 11 ini itu apakah dia penghasilannya objek pajak atau objek pajak final atau bukan objek pajak. Nah, dari situ tinggal setelah kita apa namanya kita klasifikasikan ya dari klasifikasi tadi baru nanti kita bisa hitung berapa PPh-nya nanti gitu. Nah, pertama kita masuk ke sini. Oke, di sini untuk yang penghasilan dari pekerjaannya tadi ini ya, penghasilan dari Mitra Medika ini penghasilan dari Mitra Medikanya oke. Berapa di sini totalnya tadi? 2 miliar 90. Oke, 2 miliar. Kemudian dia juga punya penghasilan dari kecantikan ya. Berapa omsetnya? 1 M. 1 M, oke. Oke, kemudian apotik 500 juta. Kebanyakan, Pak. Oke, 500 juta. Kemudian Ada klaim asuransi. klaim asuransi. Oke, itu nanti masuknya ke lain-lain. Iya. Kemudian Oh iya benar. penghasilan istri ya. Istri, iya. Oke, kita masuk nomor 2 sekarang. Oke. Penghasilan istri Berapa? 250 ya. 250 juta, iya. Oke. Kemudian klinik kecantikan, terus pembukuan oke, klaim asuransi, ruko sekarang. Penghasilan dari modal. Penghasilan sewa ruko berapa? 100 juta. Oke, kemudian Sewa sewa alat ya berapa? 15 juta. 15 juta, oke. Kemudian deposito, dividen, dan bicara. Oke, ini berarti depositonya berapa? 20 juta. 20 juta. 20 juta. Oke, kemudian dividen berapa? 20 juga. 20 juga. Oke. Terus pembicara. 4 di sini.
Klaim asuransi berapa? 50 ya. Iya, 50. 50 juta. Terus pembicaranya 10 ya. 10 juta, betul. Oke, nah ini udah semuanya total ininya. Ada yang terlewat tidak? Narasumber, dividen, alat kesehatan, klaim asuransi, oke. Sudah ya. Sudah. Nah, dari semuanya ini kita harus identifikasi ya, apakah dia objek pajak non final, final ataukah bukan objek pajak. Nah, yang pertama di sini penghasilan dari mitra medika apakah objek pajak atau apa? Objek pajak final ataukah bukan objek? Objek pajak. Objek pajak. Objek pajak non final ya. Oke. Kemudian yang nomor 2, klinik kecantikan Sama. Sama. juga. Oke. Apotek sumber waras Bukan. apa? Bukan objek. Objek. Final ya. Ini yang Dia udah, setengah. iya, 100% udah final, betul. Iya. Objek pajak final ya. Oke. Kemudian ini Pemda DKI Jakarta. Oh, istrinya ya. Objek pajak. Objek pajak. Pajak non final ya. Karena nanti akan digabung dengan ininya. Kemudian sewa ruko. Objek pajak apa? Ini final. Final. Final, oke. Kemudian ini Objek Non pajak. final. Final. non final, oke. Bunga deposito, Final. Final. oke. Dividen, Non final karena nggak ada keterangannya investasi atau bukan. anggap aja final ya. Karena kan Iya. anggap aja nanti dipotong atau bayar sendiri misalkan kalau nanti ternyata itu. Pak, itu bukannya kalau dividen itu bukan yang ini ya Pak, yang dia diinvestasikan atau enggak gitu ya Pak? Iya, asumsinya ini kita apa ya? Kita ya kalau investasi nggak investasi kan sebenarnya nggak pengaruh di penghitungan pajaknya nanti ya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kalau misalkan nanti ternyata dipotong PPh final ya berarti dia harus store sendiri. Maksudnya kalau dia tidak investasi berarti dia harus store sendiri 10%. Tapi kalau misalkan ternyata dia investasi ya sudah berarti dia nggak dipotong pajak gitu. Jadi dari sisi penghitungan pajak PPh-OP-nya nggak ada pengaruh sebenarnya kalau ini. Bukannya ini kan posisinya di OP berarti si Bapak Adistianya yang menghitung kan Pak berarti? Iya, nanti harus hitung harus setor sendiri istilahnya, harus hitung enggak sendiri. digabungin sama pendapatan dia yang lain gitu ya Pak ya? Oh enggak, karena dia sifatnya final. Tetap walaupun nanti misalkan dia harus bayar, tetap kenanya PPh final. Oke Pak. Oke. Thank you Pak. Oke, klaim asuransi? Objek pajak apa? Objek pajak atau Bukan. non objek Objek. pajak ya? Ya. Oke, yang ini Objek. Harusnya Pajak. pajak. Non final. oke, udah semuanya. Nah, berarti setelah itu tinggal kita hitung kira-kira PPh Oke, yang pertama berarti kita hitung yang ini dulu. Penghasilan dari pekerjaan bebas. Brutonya itu sebesar ini ya. Oke. Ya. Kemudian normanya berapa persen? 50. 50. Persen. Oke. PH netonya berarti sebesar ini kita kalikan 50%. Ya. Oke, kemudian
Kemudian nomor 2, kecantikan ya. Kecantikan. Penghasilan ininya segini. Normanya berapa persen? 40. 10. 40%. Oke, normanya berarti ini kalikan 40%. Oke. Ada lagi? Oh, udah nggak ada. Berarti total. Berarti ini ditambahkan dengan 400 juta. Oke. Kemudian dari penghasilan dari pemberi kerja sekarang. Oke. Penghasilan netonya, penghasilan brutonya berapa? 250. 250. Oke. Pengurangnya 6 juta. Kurangnya 6 juta. Netonya 244. Oke, netonya segini. Jadi yang kita cari, neto-netonya dulu ya, semuanya masing-masing. Oh, oke. Oke. Oke, netonya semuanya. Kemudian setelah itu penghasilan dari modal sekarang. Yang dari modal berarti langsung brutonya ya, berarti dari ini berarti cuman sewa alat kesehatan aja. Sebesar 15 juta. 15 juta. Oke. Terus nomor 4 dari lain-lain hanya dari pembicara aja. Oke. Sebesar 10 juta. Oke, udah ketemu semuanya, ini totalnya. Nah, berarti penghasilan neto dalam negeri berarti total kita totalkan semua berarti ini ya. Ya berarti ini ya, ini tambah dari istri, tambah dari alat kesehatan dan dari pembicara. Oke, totalnya adalah ini 1.716.500.000. Dari penghasilan neto dalam negeri kira-kira pengurangnya apa? Lanjutnya apa langkahnya? Pengurangnya Bentar, nanti dulu. Kan penghasilan neto dalam negeri, kemudian setelah itu Pasal 21. Udah sampai situ dulu sih. pengurang PTKP dulu. PTKP-nya ya betul. tidak kena pajak ya. Oke. Diri sendiri, Kawin. istri, kawin. Nah, tanggungannya berapa? 2. 2. Tanggungannya adalah 2 ya. 54. Oke, ini juga 54. Kawin 4,5. Sama 4,5. Tanggungannya 2, siapa aja? Anak. Anak SMA. Anak dua-duanya ya, gitu. Yang Bapak kenapa nggak ditanggung? Karena prima pensiun. Masih dia punya penghasilan. Kemudian anak yang Yudhistiranya? Udah bekerja, Pak. Dia sudah bekerja ya, jadi harusnya dia sudah tidak perlu ditanggung lagi gitu. Jadi Yudhistira ini kita coret, kemudian Bimantaranya itu juga sudah. Walaupun misalkan kan Bimantaranya itu bulan Juni dia meninggal ya, tapi kan nggak pengaruh karena yang dilihat adalah awal tahun, dari sejak awal tahun gitu. Oke. Tanggungannya berarti 2 kali 4,5. Oke. Totalnya berarti di sini 100. Dari sini 1,7 miliar kita kurangkan dengan 121.500. 1595 juta. 1595. Namanya apa di sini? Pendapatan kena pajak. Penghasilan kena pajak ya. PHKP. Oke, dari PHKP di sini kita hitung PPh terutangnya. Kita kalikan di sini tarif berarti pakai layer
terakhir ya. Plus 25 dan 30%. Oke, ini kita kalikan 50. Ini 200. 250. Dan ini baru 1095. sisanya. 1095 juta. 1095. Oke, ini kita kalikan masing-masing. Oke, ini kita jumlahkan. Pajaknya adalah 423.500 ya di sini. Oke, setelah itu ini adalah PPh terutangnya setahun. Setelah itu ada kredit pajak ya. Ya. Oke, kredit pajaknya PPh pasal 21 25. dari Oh, boleh. 21 istri. Rumah sakit. Mitra Medika berapa? 80 juta. 80 juta. 80 ya. Oke, kemudian PPh pasal 21 Istri. Istri 23 juta. 23 juta 500. Ya, 23 istri. 23.500 ya. Oh, kebanyakan. Kebanyakan. Oke, kemudian ada lagi PPh 21 pembicara. pasal 21 Pembicara. pembicara ya, 250 ya. Oke. Kemudian PPh 23 sewa. pasal 23 Sewa. berapa? Pasal 23-nya 300.000. 300.000 ya 300.000. yang alat kesehatan ini. Oke. Ya, sekarang kesehatan. Yang final tidak perlu ya. Ya, sorry kok maksudnya. Alat kesehatan, sorry. Oke. Ini kita jumlahkan semuanya. Oke. Kemudian di sini ada Ya, 25. Enggak, Iya. 25. Berapa? 60 juta. 50 juta. 60. Kan 5 juta kali 12 ya. 60 juta. Oke, 60 juta. ...104 ditambah 60. 164, 50 ribu. Berarti PPh kurang atau lebih bayarnya, PPh terutang ini kita kurangkan dengan kredit pajaknya. Banyak juga kekurangannya. Oke, jawabannya adalah ini 259.450.000 rupiah. Ada yang sama jawabannya? Salah, Pak. Salahnya di mana bagi yang sudah mengerjakan? Kecelakaan dividen. Oh, dividen. Saya yang objek pajak atau bukannya, Pak? Oh, ininya. Ya. Oke, Iya, jadi di atas awalnya itu. harus dari awalnya harus dari sini dulu ya, gitu. Jadi kita harus identifikasi dulu kira-kira dari semua sumber penghasilan tadi kira-kira mana yang bisa yang termasuk. Jadi cuman kalau penghasilan itu cuma ada tiga kategori ya, final, non final atau bukan objek gitu. Nah, dari itu semua kita harus ingat nih kira-kira mana yang kira-kira final, mana yang itu non final, mana yang bukan objek gitu. Kira-kira yang kalau di soal sih yang sering keluar ya paling cuman kayak gini-gini aja, kayak klaim asuransi, beasiswa, kemudian laba dari CV, kemudian kayak apalagi warisan seperti itu yang bukan objek. Kalau yang final ya paling ya dari sewa ruko, dari jual tanah atau jual rumah, kemudian deposito, dividen dan sebagainya. Gitu. Ini. Kemudian untuk yang final-final ini, ada
Sorry, bukan ini. Yang final itu yang ini, kemudian sewa ruko, bunga deposito, dividen. Asumsinya ini potong sendiri ya atau start sendiri ya tadi. Oke. Nah, yang ini apotek sumber waras, sewa ruko, bunga deposito, dividen itu nanti dilaporkannya di SPT tahunan di kolom penghasilan bagian final ya, gitu. Sementara kalau yang ini sebentar kita coba kalau untuk isi SPT-nya. Tadi ya, oke. Pertanyaan dari Pak Didik, PPA pasal 23, 300.000 itu nomor bukti potongnya ya, maaf ya, itu nomor bukti potong. Kan kalau ini sebentar. Oke, saya coba share untuk SPT-nya. Misalkan kita coba isi SPT-nya. Oke, nah ini adalah SPT-nya ya, e-form. Nanti kita ada sesi khusus untuk pengisian e-form-nya. Nah, untuk yang final-final tadi, di sini kita masukkan di lampiran 3 ya. Kalau 1770 itu lampiran 3. Nah, misalkan di sini bunga deposito. Tadi bunga depositonya tadi kan berapa di sini? Bunga deposito itu 20 juta ya. Oke. Nah, tarifnya bunga deposito itu kan 20%. Berarti Iya. dari sini 20 kali 20 juta berarti sekitar berapa? 400.000 ya? Atau 4 juta? Bentar. 20%. 4 juta ya? 4 juta, oke. Di sini kita masukkan. Kemudian ada lagi di sini tadi sewa atas tanah dan bangunan tadi ya, atas sewa. Oh ya. Berapa nilai 100 sewanya? juta. Oke, 100 juta. Kemudian sewanya 10%, berarti 10 juta. Oke, kemudian yang lain ada lagi? Dividen. Dividen, oke. Dividen itu di kolom ini. Dividen berapa dividennya? 20 juta. 20 juta. Tarifnya 10%, berarti sekitar 2 juta ya. Oke. Kemudian PPA final yang dari apotik tadi ya, apotik. Nah, apotik. Nah, kita masukkan di sini PPA final. Nah, kita masukkan. Klik. Oh, situ. Di sini, kemudian kita masuk ke sini PP23. Nah, Pak, sorry jangan buru-buru. Yang tadi itu apa? Istri satu pemberi kerja itu apa sih Pak? Iya, nggak dimasukin situ ya Pak? Kalau itu sebentar, kita balik lagi. Nah, itu yang saya maksud kemarin. Jadi penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, misalkan gini. Kalau di soal tadi, misalkan istrinya itu hanya bekerja di PNS saja, di Pemda misalkan. Pemda PNS tadi ya. Dia tidak, kan kalau syarat kalau seperti ini, kalau dimasukkan ke sini adalah istri penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja dan penghasilannya atau usahanya itu tidak terkait dengan suami gitu. Nah, syarat yang pertama oke, dari satu pemberi kerja gitu kan. Tapi di sisi lain di soal tadi
kan klinik kecantikan itu kan dikelola oleh suami istri ini ya, gitu. Jadi syarat nomor 15 ini sudah tidak sudah gugur gitu, nggak bisa digunakan. Tapi kalau misalkan istri itu hanya dari satu pemberi kerja aja, maka angka 250 juta ini yang tadi, kemudian pajaknya 23.500 tadi, nah masuknya ke sini. Pak, kalau kayak case-nya kayak soal tadi gitu kan, Pak. Dia kan kalau kayak gitu kan kerjanya nggak gitu kelihatan di realnya gitu, Pak. Kalau semuanya di realnya itu kalau ini kan nggak gitu kelihatan bahwa istrinya itu penghasilan istrinya atau menjadi penghasilan suaminya, yang kelihatan kan penghasilan dia sebagai PNS ya, Pak. Itu tetap kalau case-nya kayak gitu bisa tetap dimasukin PNS-nya ini di angkanya sini. Berarti Sebenarnya kalau terkait self assessment sih bisa aja seperti itu. Tapi kan kalau misalkan ini dimasukkan ke sini, kemudian ternyata itu dianggap penghasilan hanya suaminya saja, berarti kan itu dianggapnya penghasilannya tidak digabung. Nah, kalau tidak digabung, asumsinya kan PTKP-nya lebih kecil. oke. Gitu. Oh, iya. Jadi kan rugi sendiri kan malah gitu. Jadi kenapa asumsinya digabung ya biar dia dapat pengurang PTKP lebih besar. Gitu. Kalau misalkan nggak digunakan, kalau misalkan oke, ini istri saya masukkan ke sini deh, yang itu semuanya saya asumsikan ini adalah penghasilan saya sendiri gitu. Ya PTKP-nya cuman bukan lagi tadi kan KI 2 ya. Nah, kalau seperti itu berarti asumsinya adalah K2 saja gitu. Pengurang 54 jutanya nggak digunakan gitu. Oh, jadi ini lebih kalau semuanya si istri pisah harta gitu atau pisah penghasilan. Iya. Jadi hanya dari satu pemberi kerja aja, pisah penghasilan istilahnya. Jadi kayak suaminya dokter, istrinya tadi PNS. karyawan swasta misalkan atau PNS gitu. Ya boleh aja seperti ini dipakai gitu. Yang 250 tadi diisikan di sini. Kalau misalkan kebetulan suaminya pekerjaannya cuma itu ya, jadi dia tidak punya klinik kecantikan misalkan, dia cuma bekerja di rumah sakit aja, sama punya apotek gitu. Apotek pun juga tidak dikelola oleh istrinya misalkan. Ya sudah, berarti ya istri boleh dimasukkan ke sini angkanya. Gitu. Jadi tidak istilahnya penghasilannya tidak digabung tapi gitu. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk PPh final sendiri yang 0,5% itu kita masukkan ke sini, kita centang dulu. Kemudian ini kita klik. Nah, di sini alamatnya, kemudian di sini peredaran brutonya. Nah, ini kan ini ya kita tambah di situ misalkan. Nah, ini ada NPWP, masa, alamat, peredaran bruto. Nah, ini satu-satu nih. Atau kalau misalkan itu bisa lewat impor data. Impor data misalkan saya share ininya. Oke, formatnya seperti ini. Jadi NPWP, masa pajak tadi ya, masa pajak, alamatnya di mana, peredaran brutonya berapa. Gitu. Nah, dari sini tinggal kita, nah jangan lupa setelah kita, ini kebetulan ini sudah saya buatkan Excel-nya. Nah, kalau misalkan kita mau impor, itu pastikan ini, sebentar, biar bisa terlihat semua screen. Oke, nah biar bisa diimpor tadi pastikan pada saat kita simpan itu ekstensinya adalah CSV ini ya, CSV atau koma delimited, CSV atau koma delimited ini. Oke, misalkan ini kita contoh atau kita tadi ya Jakarta. Kemudian tadi kan totalnya asumsinya 500 ya. Nah, berarti 500 itu berapa? Kalau 500 kalau dibagi 12 itu berarti sekitar 46666 41. Oke. Misalkan seperti ini ya, gitu.
Oke, nah kita simpan di sini. Jangan lupa CSV bentuknya. Di sini ada banyak CSV ya, cuman kita pilihnya yang CSV, delimited ini. Delimited bentuknya, kemudian kita sampling aja. Contoh. Kemudian kita save. Oke. Nah, kemudian kita impor lagi. Jangan lupa untuk kita close dulu ya, ini Excel-nya. Terus kita impor data di sini. Kemudian kita masukkan tadi. Oh, data tidak sesuai. Ada yang error. Kalau seperti ini berarti ada kemungkinan error. Kita coba yang lainnya. Harus sama dengan identitas. Oke. Oke, salah, error. Nah, ini kesalahannya di sini. Saya harus hapus semuanya. Oke, NPWP-nya saya copy dulu. Oke. Oke. Oke, kita coba lagi. Oke, nah ini sudah masuk ya. Jadi kalau mau key in satu-satu juga bisa tambah di sini, tapi ya lama ya NPWP. Jadi kita bisa copy di sini, copy kemudian masa apa gitu. Tapi kalau mau cepat ya tadi ya kita bisa impor data langsung. Nah, kalau sudah berhasil diimpor data seperti ini, peredaran bruto berapa, ini sudah otomatis. Jadi kalau ada warna kuning itu berarti sudah otomatis terisi. Kalau warna putih seperti ini, maka itu isinya manual. Nah, kalau sudah misalkan sampai Desember, maka tinggal kita klik di sini, pindahkan nilai ini, nilai ini ke lampiran 3 tadi. Nah, berarti kita pilih yes di sini atau pilih ya. Kemudian kita langsung masuk ke selanjutnya. Nah, kita cek sebelumnya. Nah, masuknya ke sini tadi. Gitu. Jadi yang sudah kita isi tadi itu masuknya ke sini. Kemudian kalau misalkan tadi ya, di sini ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Tadi di sini klaim asuransi. Nah, kita masukkan ke sini klaim asuransi. Tadi klaim asuransinya berapa? 50 juta. 50 ya, 50. Oke. Oke. Nah, ini tadi ya, ada juga penghasilan neto suami istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Nah, ini kalau misalkan kemarin ya, yang MT atau PH tadi, PH atau MT memilih terpisah atau pisah harta. Nah, masukkan masukkan penghasilan neto suami atau istri yang dikenakan pajak gitu. Cuman kan ini berhubung karena tadi ya, ini penghasilannya digabung, maka ini tidak perlu kita isi. Gitu. Oke, nah kita lanjut ke tadi PP 23 udah. Nah, kita selanjutnya. Nah, kemudian ini kita hapus dulu. Nah, untuk bukti potong, tadi kan ada beberapa bukti potong ya, ada pasal 21, 22, 23 segala macamnya. Kita masukkan ke sini. Tadi kan ada bukti potongnya tadi itu ada berapa? Ada 4 ya di sini. Nah, kita masukkan semuanya. Ini juga bisa kita impor ya, tadi bisa kita impor datanya, cuman kita tambah, kita key in aja. Oh, silakan Ibu Maiska. Oh, Pak, mau tanya tadi kan ada klaim asuransi itu dimasukin.
Kalau case-nya kita yang karyawan itu kan kita dapat benefit nih. Ini cuma pertanyaan aja sih. Dapat benefit dari kantor kalau kita tuh dibayarin kan sih, didaftarin asuransi swasta gitu kan di luar BPJS. Nah, ketika kita klaim klaim ke pihak asuransinya biasanya sih memang yang cashless itu dimasukin juga kayak tadi nggak Pak klaim asuransinya? Cashless seperti apa bentuknya? Oh, jadi kita pakai kartunya ke rumah sakit, nanti mereka tinggal dilihat Kayak datanya, reimburse oh ya, gitu ya? nggak reimburse justru Pak, udah pakai kartu itu udah nggak iya, bayar iya, apa-apa. iya. Maksudnya yang pakai kartu gesek, kemudian ya udah kita nggak perlu bayar apa-apa gitu ya? Iya. Iya, Atau yang reimburse pun juga dimasukin nggak? sama aja, sama juga Bu. Reimburse dimasukin, itu juga paling kan nanti kan pasti akan keluar tagihannya ya? Di kasus saya enggak Pak. Oh enggak. Kalau enggak juga sebenarnya sih enggak pengaruh ya sebenarnya mau dilaporkan atau enggak juga kalau dari sisi ini sih enggak terlalu berpengaruh ya karena kan itu bukan objek juga gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu angkanya ya udah sih kita nggak masukkan juga nggak apa-apa sebenarnya. Oh oke. Tapi kalau misalkan banyak anak-anak kantor sering minta ya tiap tahun pasti minta tolong diajarin ngisi, dia bantuin ngisi. Jadi pas tadi lihat itu asuransi dimasukin nggak ya, terus sebelum nggak usah gitu kan. Terus pas lihat tadi, oh ternyata harus dimasukin. Jadi ini buat nanti kalau ada yang nanya lagi bisa aku masukin atau aku minta data ke pihak asuransi biasanya gitu. Iya, sebaiknya kalau memang ada datanya sebaiknya dilaporkan ya, sebaiknya dimasukkan aja. Toh juga ya hanya dimasukkan saja datanya gitu, tidak sampai pengaruh ke penghitungan pajak gitu. Tapi kalau ada datanya lebih bagus gitu. Atau yang sistemnya kayak reimburse itu kan lebih gampang ya karena itu kan ada nilainya kan kalau reimburse gitu. Iya, oke. Thank you Pak. Sama-sama Ibu. Nah, kita masukkan tadi ya, ada 4 bukti potong. Nah, sebenarnya kalau dokter itu biasanya bukti potongnya itu per bulan gitu. Jadi kan kalau dokter itu karena sifatnya bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan, maka dia tiap bulan itu pasti akan dapat bukti potong biasanya. Sama kayak agen asuransi, kemudian apalagi yang sifatnya per bulan ya, yang dia bekerja di situ tapi bukan pegawai. Itu dapat bukti potongnya tiap bulan. Beda dengan PNS yang istri tadi. Istri tadi itu biasanya akan dapat 1721 A2 kalau dia PNS, kalau swasta itu A1 gitu. Nah, kita masukkan aja asumsinya langsung aja setahun ya, biar cepat di sini. Namanya tadi RS Mitra Medika, NPP-nya sekian gitu. 1. Tanggalnya kita random aja. Tadi kan 2021 ya, misalkan Oktober, jenisnya pasal 21, bukti potongnya tadi 80 juta. Oke, kemudian tambah lagi. Tadi Pemda DKI Jakarta, NPP-nya, oke, 2. Ini oke, 2002. Biasanya awal tahun. Pasal 21 juga. Tadi 23.500. Oke. 23.500. Kemudian pembicara ya dari UI. Misalkan ini nomor 3. Tadi pembicaranya tanggal kalau nggak salah Juni ya. 21 sebesar berapa? Pasal 21 tadi? 250. 250, oke. Kemudian terakhir yang sewa peralatan. Oke. Sewa peralatan. Ini dari misalkan katakanlah RS juga lah. Oke, 4. Tadi ya sebenarnya itu tadi bukti nomor bukti potongnya ya. Kita masukkan ke sini aja deh. Bukti potongnya. Tadi tanggalnya itu Februari. Oke.
tanggal 10. Oke, pasal 23 sebesar berapa? 300.000 ya? 300.000 betul. Oke, nah ini pastikan benar. Angkanya sama ya dengan yang tadi di penghitungan 104,50 karena kalau beda itu nanti pasti akan ada selisih nanti. Nah, ini 104,50. Kemudian setelah dari bukti potong kita masuk ke lampiran induk. Nah, ini karena ini kalau induk yang pertama itu adalah kalau dia pembukuan ya di sini audit atau tidak diaudit di sini. Kalau pembukuan berhubung kita pencatatan di sini maka kita langsung aja ke halaman 2. Jadi lampiran 1 halaman 2. Ya, ini di sini tinggal kita apa di sini? Tadi jasanya berapa, pekerjaan bebas berapa. Dipisah boleh, digabung juga nggak masalah sebenarnya. Cuman karena berhubung tadi normanya kan beda ya antara 40 dan 50, maka sebaiknya dipisah saja. Jasa tadi yang norma yang mana ya? Oke, dari kecantikan brutonya itu adalah 1 miliar. Ini ya, kita masukkan ke sini 1 miliar. Kemudian di sini 40%, berarti di sini 400 juta. Oke, kemudian pekerjaan bebas. Brutonya ini 2 miliar. Oh, nggak bisa ternyata. 2 miliar 90. Oke, ini adalah 50. Dapatnya 1. 47. 500. Oke, 500. Oke ya, masuk ke sini. Kemudian untuk yang istri, nah istri ini kita hapus dulu. Nah, Pak istri. nanya dong Pak. Ya. Kalau ini kan kondisinya si suami itu dia kerja bebas ya, pekerjaan bebas. Kalau dia karyawan Pak, tapi dia ada penghasilan di luar gitu, itu ini pakai norma kan enggak kan kalau biasanya kalau karyawan gitu semuanya si suaminya. Kalau suaminya pekerjaannya apa? Dia karyawan perusahaan, Ya, tapi kemudian, dia masih punya penghasilan di luar gitu, kayak dia memberikan jasa atau dia dagang gitu. Nah itu gaji karyawannya dia dimasukin mana Pak kalau? Kalau gaji karyawan nanti masuknya ke sini di penghasilan itu sehubungan dengan pekerjaan ini ya. Nah sementara kalau yang dagang tadi ya sama kayak yang punya apotek tadi, dia masuknya ke final, PPA final. Gitu. Kecuali kalau misalkan saya karyawan tapi juga punya pekerjaan bebas, misalkan konsultan misalkan, karyawan swasta tapi dia juga nyambi jadi konsultan pajak misalkan. Nah, konsultan pajaknya masukkan ke pekerjaan bebas, yang penghasilan dari karyawan itu masuknya ke bagian C di sini. Oke. Gitu. Nah, ini berarti yang bagian C berarti kita masukkan yang punya istri tadi. Kita tambah di sini. NPP-nya tadi 000 aja, kemudian Pemda Jakarta. Nah, di sini yang kita masukkan adalah penghasilan brutonya 250. Kemudian pengurangnya tadi 6 juta ya. Oke. Nah, kemudian yang bagian D sekarang penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, kita masukkan tadi di sini sewa. Sewa tadi kan berapa? Sewa peralatan? 300 jumlahnya. Sewa tadi 15 juta ya. Nah, kita masukkan ke sini. Sewa 15 juta. Oke, kemudian dari pembicara narasumber di sini. Penghasilan kita masukkan ke sini. Atau penghargaan dan hadiah. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, kalau sudah. Ini total semua. Nah, kalau sudah kita masuk ke induk. Nah, harusnya ini kita cek ya tadi. 17
16.500, kita cek. 17.16.500 ya, sama. Kemudian, nah, penghasilan tidak kena pajaknya. Tadi kan KI ya, KI kita pilih KI di sini. Kemudian 2. Nah, 121.500. Nah, di sini PPh terus. Nah, untuk PPh pasal 25-nya kita masukkan kemana tadi? Nah, untuk pasal 25 di sini ada nomor 17, PPh yang dibayar sendiri. PPh pasal 25 bulanan. Bulanannya tadi berapa? 60 juta ya. Oh, 60 jadi total 60 langsung. Oke, maka kurang bayarnya sebesar 259.450. Kita cek dengan penghitungan kita. 259.450 gitu. Sama ya di sini. Iya. Oke, nah ini berarti harus kita lunasi dulu tanggal berapa misalkan hari ini gitu misalkan. Kemudian pastikan di sini sudah tidak ada warna merah lagi. Kalau sudah tidak ada warna merah, kita bisa submit di sini. Kita submit. Nah, di sini ada unggah lampiran di sini. Unggah lampiran apa? Di sini rekapitulasi peredaran bruto. Nah, berarti ini ya. Jadi apa aja yang harus direkap? Pertama, di sini rekapitulasi berarti yang bruto tadi ya, yang apa? Dari apotik, kemudian dari dokter tadi, dari rumah sakit, dan juga dari apa namanya? Dari klinik kecantikan. Tadi kira-kira berapa? Total peredaran brutonya masing-masing ya per bulan berapa? Kemudian di sini juga unggah bukti potongnya tadi, bukti potong yang dari rumah sakit sama dari beberapa tempat tadi, bukti potongnya harus diupload semuanya. Pak, ini kan kalau misalkan ini kan banyak nih, gimana? Nah, ini karena cuma satu, maka tetap harus diupload satu file ya, jadikan satu file. Cuman di sini juga ada batasannya, maksimal adalah 5 mega gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 5 mega. Kalau misalkan ternyata lebih, ya udah mau nggak mau harus dikompres gitu. Dan ini hanya bisa pakai PDF ya, jadi nggak bisa pakai format lain, misalkan RAR, Doc, Excel atau apa gitu. Jadi kalau selain PDF berarti harus kita convert dulu ke PDF-nya. Nah, ini berarti kita unggah dulu sampai warna merahnya ini tidak muncul. Kemudian selain itu, yang kurang bayarnya tadi ini kan harus dilunasi dulu. Nah, berarti kita harus setor dulu ininya, kodenya pakai ini 200 tahunan. Tanggalnya berapa? Tanggalnya sesuaikan ya. Misalkan hari ini tidak boleh melebihi tanggal lapor SPT. Lapor SPT-nya tadi berapa? Harus ini deh. Kalau udah merah seperti ini, kalau mau kayak gini nggak bisa lanjut. Pak nanya deh Pak, yang itu yang rekapitulasi peredaran bruto itu yang tadi yang Bapak rubah ke CSV itu ya Pak ya? Atau kita bikin rekap manual Excel terus jadi PDF-in sih Pak itu? Ini bisa aja, sama aja Bu sebenarnya. Oh. Gitu. Tadi tanggal berapa ya? Aduh, saya lupa lagi ini. SPT-nya. Coba. Oke deh, misalkan ini. Terus nilainya berapa? Sesuaikan ya, jadi harus sama di sini 259. Oke, NTPN-nya ini. Selama ini belum dilaporkan, ini kita bisa ubah-ubah ya, jadi nggak masalah. Ini offline sifatnya, jadi selama nggak di-submit ya nggak masalah. Gitu. Terus ini unggah lampirannya, yang penting PDF ya. Misalkan ini kita pakai ini. Oke, ini. Nah, kalau sudah seperti ini semuanya, tinggal kita pastikan kode verifikasi yang dikirim dari email kita ya. Jadi pada saat kita minta dokumen e-form-nya kan itu biasanya sambil kode verifikasi itu akan dikirim melalui melalui email atau nomor telepon. Nah, pastikan kode verifikasi itu kita kirimkan, pastikan ke sini, kemudian klik submit. Gitu. Kalau ternyata masih gagal juga, misalkan kadang-kadang suka error, nah itu berarti dicoba lagi sampai berhasil. Atau kalau misalkan ternyata masih gagal juga, ya udah berarti
hubungin kantor pajaknya gitu. Jadi biar mereka minta solusinya ke situ. Terus kalau misalkan Pak, saya nggak dapat kode verifikasi nih, belum masuk ke email gitu. Caranya itu bisa cek di spamnya, siapa tahu masuk spam. Atau kalau misalkan memang ternyata kita nggak terima, itu bisa minta ke kantor pajak, bisa ke AR-nya atau ke bagian penyuluhnya atau bagian helpdesk-nya. Nanti mereka akan nyarikan kode verifikasi karena di kantor pajak itu ada web khusus untuk mencari kira-kira kode verifikasinya yang nyangkut tadi itu berapa gitu. Jadi kalau misalkan nyangkut ya jadi kita nggak terima, ya udah itu bisa kita minta gitu. Terus Eh, kita submit, berhasil. Pak nanya Pak, Kak, yang kode verifikasi ini kan biasanya ngirimnya ke email atau ke WA, Ke SMS. nomor SMS, melalui SMS. Kan Pak. Itu kalau kita mau ngerubah itu gimana sih Pak caranya? Soalnya Kalau ubah itu di menu profil. kita bisa rubah dari profil di DJP online itu ya Pak ya? Ya, di DJP kemudian klik profil. Nah, di situ kita bisa ubah email atau nomor telepon kita. Oh, termasuk kalau kita submit PPh 21 masa itu kan juga ada kode verifikasinya gitu. Itu juga di DJP online itu juga Iya, Pak. Iya, Bu. Oh, oke. Jadi kita ubah ke profil itu ya, gitu. Kita ganti email itu bisa dari Bisa. perlu ke kantor pajak kan Pak? Oke. Iya. Misalkan ini coba. Oke, nah ini ya di menu profil, kemudian di sini ada nomor telepon dan juga emailnya. Nah, ini kita bisa ubah nih di sini. Kemudian ubah profil. Gitu. Pak, itu sebenarnya nama yang tercantum di profil itu kan harus kayak sebenarnya direktur gitu kan ya Pak ya? Enggak juga. Atau wakil pajaknya gitu, itu gimana Pak? Kalau perusahaan ya nama perusahaan sih biasanya nama perusahaan kemudian pimpinannya siapa gitu. Cuman kalau untuk nomor handphone sama email ya intinya email yang dipakai untuk korespondensi gitu. Oh, nggak harus ke direkturnya itu kan gitu ya? Nggak harus ke email ke staffnya atau ke bagian pajaknya juga bisa aja. Yang penting email itu bisa kita buka gitu. Karena kan semua kode verifikasi, semua bukti lapor segala macam kan dimasukkan ke email itu, dilaporkan ke situ. Oh, oke Gitu. Pak. Terima kasih. Oke, jadi barangkali itu ya pengisiannya untuk SPT OP studi kasusnya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan kembali. Jadi di sini ya. Itu waktu mau download e-formnya kan ada pertanyaan apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kalau orang pribadinya itu cuman dapat prefer itu jawabannya apa? Dapat apa? Cuman prefer dari CV. Oh, tetap pekerjaan bebas sih. Pekerjaan bebas, tapi kemudian kalau cuman priva aja, berarti kita masuknya ke sini tadi kan bukan objek pajak ya, itu priva tadi, maka masuknya ke sini langsung. Bagian laba anggota perseroan komanditer, tidak atas saham, persekutuan perkumpulan, firma atau kongsi. Gitu. Jadi yang pajaknya tadi tidak ada, jadi misalkan dia dapat bagian laba di sini katakanlah 20 juta misalkan. Udah kita tulis aja di sini 20 juta. Jadi ini kategori WPOP-nya dia tetap pekerjaan bebas atau usaha, iya. Oke, baik Pak. Oke, silakan. Ada lagi Bapak Ibu? E-formnya itu hanya bisa di-download satu kali atau misalnya masih bisa kita download lagi? Download lagi bisa, berkali-kali bisa gitu. Kemudian ini misalkan artinya setiap kali kita download dapat kode baru lagi gitu Pak? Enggak, harusnya kode verifikasinya tetap sama. Oh gitu. Jadi walaupun kita ulang kodenya tetap sama gitu. Ini banyak juga pertanyaan Pak, ini kalau sudah saya isi kemudian
nanti mau saya isi lagi deh, bisa disimpan nggak gitu. Nah, caranya simpennya seperti ini. Nah, simpen biasanya. Nah, kemudian simpennya dalam bentuk save as ya. Jadi nggak bisa save langsung, jadi save as. Jadi misalkan awalnya foldernya di download misalkan. Nah, kita ubahnya ke desktop gitu. Jadi biar nanti ketika kita buka yang kedua, kita bukanya yang di desktop ini. Jadi bukan lagi di download gitu. Jadi biar ketika kita buka kedua kalinya itu sudah yang terisi seperti ini. Tapi kalau tidak kita save, misalkan kita cancel aja di itu, kita close, ya udah apa yang sudah kita isi tadi itu semuanya hilang lagi datanya. Gitu. Akan ke reset lagi dari awal. Tapi kalau misalkan tadi saya mau laporkan harta saya misalkan belum semuanya masuk gitu. Ya udah kita save dulu di sini. Kita simpan di folder mana gitu di desktop misalkan. Nah, baru kemudian nanti kita save di sini. Berikutnya juga seperti itu. Oke, kalau sudah, oke, barangkali itu untuk materi seputar PPH orang pribadi selama 5 sesi, selama kurang lebih seminggu. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Kemudian kalau misalkan tadi untuk jawabannya nanti akan saya share ya di grup untuk jawaban yang tadi. Kemudian untuk SPT-nya ini nggak bisa saya share karena itu SPT pribadi. Jadi kalaupun misalkan harus nanti saya share, paling nanti saya akan coba screenshot aja gitu. Terus untuk Sabtu besok kita akan mulai PPH pasal 21, PPH pasal 21 terkait penghitungan gaji karyawan, honor, kemudian bonus dan sebagainya. Itu nanti pengajarnya dengan penyuluh pajak. Jadi bukan bersama saya ya. Jadi nanti ada pengajar yang lain. Terus pemberitahuan lagi apalagi ya? Paling absensi jangan lupa, kemudian nanti insya Allah ini juga nanti akan ada post testnya juga PPHOP, jadi ditunggu aja nanti post testnya seperti apa gitu. Oke, barangkali sebelum saya tutup mungkin Bapak Ibu ada mungkin pertanyaan atau mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Oke, kalau tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bersedia gabung dengan materi saya, dan sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa nanti di materi berikutnya, insya Allah bertemu saya lagi di praktik pengisian SPT ya, baik itu e-form, SPT OP maupun e-form badan nanti. Sama juga nanti ada e-faktur juga gitu. Dari saya ucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan saya tutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Neni. Terima kasih Ibu semuanya. Oke.